Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahana Revi Santoso, biasa dipanggil Hana. Saya lahir di Kediri tanggal 24 Oktober 2003. Saat ini saya tinggal di Kota Malang, lebih tepatnya di Pasar Landungsari, Kabupaten Dau. Saya tinggal bersama orang tua. Saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Saya memiliki seorang adik laki-laki yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar. Keseharian saya saat ini, saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang atau STIEI Malang. Kebetulan saya juga bekerja di salah satu toko packaging di Kota Malang, yaitu Sentra Pack Malang. Berada di Jalan Bunga Widara nomor 3 di daerah Kalpataru. Selanjutnya untuk hobi saya sendiri, saya hobi mendengarkan musik dan juga bernyanyi. Saya juga hobi memasak, tetapi sudah jarang saya lakukan karena tidak memiliki waktu yang seluang dulu. Saya sangat suka jajan, setiap hari pasti saya jajan. Saya juga suka jalan-jalan, lebih tepatnya berwisata alam. Kemudian untuk sisi positif dari diri saya, insya Allah saya ini adalah pribadi yang sabar, tidak mudah terpancing emosi. Insya Allah bisa mengendalikan emosi saya, maksudnya lebih stabil mungkin. Seperti itu. Lalu saya adalah pribadi yang mandiri. Alhamdulillah sudah bisa mencukupi kebutuhan saya sendiri, tidak merepotkan orang tua kalau bisa membantu sejak masih berada di bangku sekolah. Lalu saya juga tidak mudah insecure, dalam arti saya tidak mudah iri terhadap orang lain. Mungkin untuk memiliki keinginan ingin menjadi yang lebih baik seperti seseorang, seperti misalnya yang saya idolakan seperti itu, pasti ada. Hanya saja itu sebagai motivasi saja, bukan untuk menjadikan itu sebagai rasa minder dalam artian yang negatif. Jadi tidak percaya diri seperti itu. Insya Allah saya tidak mudah insecure. Mungkin dulu saya adalah tipikal orang yang mudah sekali ya insecure, minder terhadap kepunyaan orang lain ataupun minder terhadap suatu keadaan saya. Tetapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saat ini saya sadar bahwa setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan tidak sepatutnya saya insecure karena Allah itu pasti sudah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baiknya makhluk. Lalu saya juga termasuk pribadi yang mudah berbaur, mudah bergaul, walaupun ada beberapa kondisi lingkungan yang saya ada kesulitan untuk berbaur, tetapi insya Allah rata-rata setiap ada di lingkungan baru saya pasti mudah untuk bergaul atau berkomunikasi dengan orang yang baru saya kenal. Lalu yang terakhir yang ingin saya sebutkan dari kelebihan saya, yaitu saya memiliki rasa empati dan simpati yang cukup tinggi terhadap orang lain, apalagi terhadap orang-orang yang saya sayangi, orang-orang terdekat saya, terutama juga anak kecil. Saya sangat suka anak kecil. Lanjut untuk
sisi negatif dari diri saya pribadi yang seringkali menyepelekan sesuatu hal yang mungkin itu sepele untuk dilakukan, tetapi karena ditunda, karena disepelekan, jadi suatu saat itu menjadi masalah yang cukup serius. Lalu sering menunda pekerjaan yang menurut saya bisa nanti dikerjakan. Nah, seperti itu sampai akhirnya tidak selesai gitu. Terus sering melamun, ya itu sering melamun, maksudnya tidak fokus begitu ya. Lalu pesimis, terkadang saya pesimis, misalnya saya memiliki angan-angan begitu, saya berpikirnya saya tidak percaya terhadap diri saya sendiri, masa sih aku bisa gitu, seperti itu gitu terkadang. Lalu nggak enakan terhadap orang lain ya, terhadap ajakan atau terhadap sikap orang lain yang membuat saya itu marah. Saya ini tidak bisa mengungkapkan kemarahan saya, kejengkelan saya terhadap orang itu gitu. Saya memilih untuk diam karena saya nggak enak untuk menyampaikan itu, tapi itu tidak baik terhadap diri saya sendiri, karena jadinya saya kayak pegal-pegal, kesel-kesel sendiri gitu, jadi kepikiran, jadi overthinking. Lalu kelemahan sisi negatif dari diri saya, ibadah saya kurang, mungkin sholat masih telat, lalu jarang menunaikan ibadah-ibadah seperti yang lain, seperti membaca Al-Quran atau melakukan puasa-puasa sunnah. Itu saya masih kurang. Untuk kiat saya memperbaiki sisi negatif saya itu tadi, saya ingin yang pertama lebih fokus terhadap suatu pekerjaan atau tugas saya, sebisa mungkin segera mengerjakan ketika ada tugas, supaya ingat, karena saya juga lupaan, dicatat, lebih rajin mencatat. Lalu lebih optimis, tidak mudah berpikiran yang negatif gitu. Lalu lebih tegas untuk lebih tegas terhadap orang lain gitu, lebih tegas terhadap orang yang membuat saya kesal, jadi lebih berani untuk mengungkapkan pendapat mungkin ya, seperti itu. Lalu lebih tegas juga untuk menolak misalnya ajakan-ajakan teman atau siapapun itu yang misalnya saya memiliki kesibukan atau saya sudah tidak memiliki waktu lagi sebenarnya, tetapi karena saya tidak bisa untuk menolak, orangnya nggak enakan untuk menolak, jadi ya saya iya aja gitu, gas-gas aja gitu. Lalu lebih bisa menjaga diri untuk tetap melakukan hal-hal yang positif saja. Lalu yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas ibadah. Saya ingin lebih bisa memperbaiki diri untuk lebih beriman lagi, untuk lebih menjadi anak yang soleh lagi gitu. Lalu lebih disiplin juga, saya ingin lebih disiplin dalam semuanya, dalam tugas, disiplin waktu, disiplin tanggung jawab, semuanya. Sebelumnya itu tadi bukan sepenuhnya dari penilaian diri saya sendiri, karena saya sendiri ini masih kurang bisa untuk
menilai ataupun mengenal diri saya sendiri. Jadi hal-hal positif dan negatif itu tadi saya ambil dari mungkin beberapa saran atau pendapat dari teman-teman atau kerabat yang sudah cukup dekat atau sudah cukup mengenal saya. Yang terakhir adalah orang-orang yang berjasa bagi saya, yaitu yang pertama pasti orang tua, terutama orang tua ibu tiri saya saat ini dan juga ayah kandung saya. Lalu yang kedua ada keluarga besar saya, adik sepupu, tante-tante saya, semuanya, kakek nenek yang selalu mensupport saya, terima kasih. Lalu pastinya teman-teman, pasangan terutama, dan sahabat-sahabat yang selalu ada untuk saya, selalu menguatkan saya ketika saya berada di titik terendah, butuh teman, butuh sandaran, selalu ada, selalu membantu saya, terima kasih. Dan juga tidak kalah penting guru ya, semua guru yang telah mengajar saya dari awal saya sekolah hingga saat ini, para dosen-dosen, terima kasih. Karena itu sudah mendidik saya, memberi saya ilmu yang pastinya itu berguna untuk kehidupan saya yang saat ini maupun yang akan datang. Yang terakhir, sebagai penutupan juga, saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa memberi semangat untuk teman-teman yang saat ini ya, yang mungkin menonton video saya. Ketika kita memiliki suatu masalah atau dihadapkan dengan suatu cobaan, kita tidak punya jalan lain selain menerima ya, karena semakin kita melawan takdir itu akan semakin berat untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus tetap percaya ya, kita mau nangis, kita mau sedih, itu tidak masalah, tidak apa-apa, jangan sok kuat seperti itu, nggak apa-apa. Kalau kita mau nangis cengeng nggak apa-apa, asal setelah itu kita harus tetap ingat bahwa Allah itu adil, Allah itu pasti menyiapkan pelangi setelah hujan badai gitu. Jadi setelah nangis ya nggak apa, nanti kita setelah itu harus tetap senyum lagi, harus tetap ceria lagi, bukan untuk orang lain, bukan untuk menyenangkan hati orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi ibaratnya senyumlah untuk dirimu sendiri gitu, supaya lebih enteng, supaya lebih semangat menjalani hari-hari yang akan datang gitu. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau durasinya terlalu panjang, juga mohon maaf teman-teman dan Pak Ryan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.